Rizky. Ya, silakan. Bersedia belajar. Demikian saja nama saya. Misalnya 3 contoh teks deskripsi, jadi kalian bisa tentukan dia masuk teks deskripsi apa. Dan yang tujuan pelajaran kedua yaitu kalian mampu menganalisis ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Jadi kalau pertemuan sebelumnya ciri umumnya, sekarang ciri penggunaan bahasanya, oke? Yang di dalam teks deskripsi apa saja yang dideskripsikan? Apa saja yang dideskripsikan dalam teks deskripsi? Tempat, apalagi peristiwa, kemudian objek, ya misalnya tempat rekreasi.
tinggal rebah, tak akan ada yang mengangkatnya. Sekali terang cuaca hutan belantara itu seperti diserang api, tetapi dalam sekejap mata hilanglah cahaya yang berani menyembuhkan dirinya ke tengah peperangan itu. Dimusnahkan oleh musuh lamanya, Raja Gulita. Sama? Raja Gulita. Gulita. Tentang apa yang dideskripsikan di teks 1 ini? Tentang Raja Gulita. Raja Alfa. Apalagi? Tempatnya ya? Dua ya. Kemudian kita simak teks kedua. Sayup-sayup terdengar kumandang azan asar dari masjid tua di perkampungan kumuh itu. Suara yang tak punya variasi dan monoton terdengar. Setiap masuk waktu sholat, suara siapa lagi kalau bukan suara Pak Imam masjid itu, yang semua giginya telah tiada. Namun tak seorang pendengar pun tergugah atas panggilan sholat itu, kecuali 2-3 orang tua yang menjadi jamaah tetap di sana. Memang kalau demikian keadaan masyarakat di kampung itu dari waktu ke waktu, nyaris tak ada perubahan, kecuali bangunannya yang semakin mengkhawatirkan. Dinding papannya sudah lapuk dimakan rayap, beberapa papan telah terlepas dari tiang, atap sengnya pun telah banyak yang bocor sehingga tiap kali turun hujan, air menggenangi lantai. Namun tak seorang pun peduli kecuali Pak Imam tua itu. Seketika orang-orang dikejutkan sebuah jeritan histeris dari sebuah rumah kubuk yang tidak seberapa jauh dari masjid tua itu. Jeritan itu tangisan seorang perempuan yang merintih histeris spontan. Ibu-ibu tersentak oleh suara itu, lalu meninggalkan kegiatannya dan berhamburan ke sana. Apa yang dideskripsikan dari teks kedua? Tentang masjid. Kemudian apa lagi? Suasana di kampung itu. Kemudian tentang apa lagi? Tentang bubuknya. Maksudnya dia Pak Imamnya dideskripsikan tidak? Deskripsikan. Deskripsikan yang tadi dia deskripsikan tentang giginya sudah habis semua ya. Berarti deskripsikan. Kemudian di paragraf terakhir tadi apa yang dideskripsikan? Jadi tadinya histerisnya seorang perempuan ya. Jadi banyak macam yang dideskripsikan dalam teks kedua. Sekarang teks ketiga. Candi Borobudur adalah sebuah situs purbakala peninggalan. Tahu Candi Borobudur kan? Tahu. Ya. Adalah situs purbakala peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Candi ini terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi yang berbentuk stupa ini dibangun pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra yang merupakan penunggu Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi. Candi ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar yang terdapat 3 pelataran melingkar di atasnya. Dinding-dinding di candi ini dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Stupa utama candi ini terletak di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi oleh 3 barisan stupa yang melingkar dan berjumlah 72 stupa. Stupa-stupa tersebut berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha yang sedang duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Teks 3, apa yang dideskripsikan dalam teks 3? Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ya. Candi Borobudur ini tempat apa bukan? Tempat. Oke, jadi teks 3 ini tempat yang dideskripsikan ya. Kita lanjut ke materinya. Ada di materinya. Jenis tes deskripsi. Jadi ada 3 jenis tes deskripsi di sini. Yang pertama tes deskripsi apa? Spasial. Atau Tempat. ya, jenis teks deskripsi spasial atau tempat adalah teks yang pengembangan paragrafnya yang didasarkan atas ruang dan waktu. Coba lihat di teks pertama, bukan hanya ruang saja yang dideskripsikan, tetapi juga waktu kan? Hanya tempat tetapi juga waktunya. Kemudian jenis yang kedua, Sudut pandang. jenis teks deskripsi sudut pandang atau subjektif. Adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada tempat atau posisi seseorang penulis dalam melihat sesuatu.
jelas yang merincikan apa yang dijelaskan. Yang ketiga, Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. menggunakan kata sinonim. Apa sinonim? Tidak tahu. Belum tahu sinonim? Belum. Belum pernah dengar sinonim? Belum. Sinonim dan antonim. Sudah. Sinonim dan antonim. Sinonim apa? Sinonim itu kata yang memiliki makna yang Sama. jadi ada dua kata atau lebih, dia mempunyai arti atau makna yang sama. Kalau antonim kebalikannya, dia memiliki makna atau arti yang berlawanan. Berlawanan ya. Contohnya hitam dan putih. Misalnya apa lagi? Laki-laki dan perempuan itu antonim ya. Oke. Beda. Kalau melihat dan menonton, Sinonim. menonton, melihat. Kemudian apa lagi? Menggunakan kalimat rincian. Sama ya, menggunakan kalimat. Berikutnya apa? Menggunakan bahasa sehingga berkata seolah-olah mengingat, mendengar dan merasakan apa yang dideskripsikan. Ya, menggunakan kalimat serapan panca indera. Jadi gunanya untuk seakan-akan pembaca melihat, mendengar dan merasakan apa yang dia baca. Contohnya tadi ya. Jadi di teks deskripsi seakan-akan kita ikut merasakan apa yang disajikan dalam teks tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jelas materinya? Kalau begitu kita bagi kelompok lagi ya. Rekan yang KPD kalian harus kelompok. Hitung sampai 3, bagi 3 kelompok. Mulai dari sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Silakan. Ya. 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1. Ya. Kelompok 1 silakan di sini. Kelompok 2 di tengah dan kelompok 3. Silakan mulai kelompoknya masing-masing. Aku akan bagikan RPD. Ya, begini. Jadi di dalam LKPD tersebut ada satu teks deskripsi, kemudian kalian tentukan dia termasuk jadi teks deskripsi apa, kemudian kalian juga akan menganalisis ciri kebahasaannya ya, ciri bahasanya. Ya, silakan dicermati LKPD-nya, kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Dibagi dua. Bagi dua. Ya, belum ditentukan ya, kan ada 3 jenis, ada 3 jenis tes deskripsi kan? Tes deskripsi yang kalian baca itu masuk jenis apa dia?
Sudah semua? Belum.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan hasil teks deskripsi kami yang berjudul dan merupakan salah satu andalan wisata kota Yogyakarta. Tempatnya berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan pantai sangat mempesona dan indah. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Suara gempuran ombak pun memecah keheningan pantai berisi dengan bui abu-abu dan dinasi hijau sungguh elok. Memulihkan pantai rasa sempurna pada sore hari. Kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburan warna merah keemasan di langit dengan kilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan secara perlahan. Matahari seolah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisata yang selalu mengunjungi pantai ini membuatnya tidak pernah sepi dari pengunjung. Nomor 1, tentukan jenis teks deskripsi di atas. Adalah objek. Nomor 2, ciri pengguna bahasa. 1. Kata khusus. Terdapat kata umum dan kata khusus dalam satu kalimat. Bukti kalimat dalam teks. Warna merah keemasan di langit dengan kemilau pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. 2. Kalimat perincian. Bukti kalimat dalam teks. Pandangan pantai warna sangat memesona dan indah. Disebabkan di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nomor 3. Kalimat masyarakat panca indera. Bukti kalimat dalam teks. Suara gempuran ombak pun memecah keheningan. Kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. 4. Kata bersinonim. Dalam satu kalimat ada kata bersinonim. Yaitu pantai bersih dengan bukti bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Jadi kalimat perincian adalah dua atau lebih kalimat yang singkatnya dituliskan dalam satu paragraf. 3. Kalimat sarapan pensyairan. Terlihat sebelah kiri terlihat demikian sangat tinggi. Mendengar suara deburan ombak pun memecah telinga. Merasa gua mudah menikmati hembusan segar angin laut. 4. Kata lesinonim. Dalam satu kalimat ada kata lesinonim. Pemandangan pantai Parang sangat memesona dan indah. Memesona dan indah memiliki arti yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan? Siap, tidak? Nama kamu siapa ya? Oke, itulah tadi hasil kelompok dari kelompok 3. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, semua sudah menjawab, sudah mempresentasikan hasil kerjasamanya di depan, dan semua sudah bagus ya. Kita evaluasi kembali, kita lihat kembali LKPD-nya ya. LKPD-nya. Parangtritis dan indah. Parangtritis merupakan salah satu andalan wisata kota Yogyakarta. Tepatnya berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona dan indah. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Suara deburan ombak pun memecah keheningan. Pantai bersih dengan puing-puing putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna pada sore hari. Kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore yang menyelimuti seluruh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuatnya tidak pernah sepi dari pengunjung. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Sungguh sangat indah pemandangan pantai Parangtritis. Itu teksnya ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan jenis tes deskripsi dari teks tersebut. Jenisnya jenis apa? Objektif. Jadi dia termasuk jenis tes deskripsi objek, yaitu pola pengembangan berupa pelukisan atau gambaran secara jelas dan terperinci terhadap objek apa? Orang, benda, atau ya. Jadi objek ya.
didengar atau dirasa. Siapa bisa kasih contoh jawabannya yang dilihat? Ya, silakan. Sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Ya, kelompok 1 yang dilihat apa? Menyaksikan matahari seolah-olah masuk ke dalam. Ya, menyaksikan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Itu yang dilihat ya. Kalau yang didengar ada tidak? Suara deburan daun memecah keheningan. Ya, suara deburan ombak memecah keheningan. Kalau yang dirasakan, Tua muda menikmati embusan segar angin laut. ya, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Masih ada juga tadi sempat ibu baca. Saya Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore yang melingkupi seluruh tubuh. Jadi itu bisa dirasakan ya. Ya. Yang keempat apa? kata bersembunyi dalam satu kalimat ada kata bersembunyi. Kata bersinonim. Dalam satu kalimat ada kata bersinonim. Jadi dalam satu kalimat itu ada terdapat dua kata yang memiliki arti yang sama. Contohnya di situ apa? Pemandangan kota yang warna bisa memesona dan indah. Ya, kata yang mesona dan kata indah memiliki arti yang sama. Jadi itu maksudnya kalimat bersinonim. Ya, semua jawaban kalian sudah bagus. Hawanya panas. Ada yang ditanyakan? Sudah ada. Paham semua ya? Ya, kita ulas kembali materi yang telah kita lewati tentang apa tadi? Jenis teks deskripsi dengan ciri dari segi penggunaan bahasa. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang jenis teks deskripsi dan penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu itu tadi ya, jenis teks deskripsi ada berapa? Yang pertama objektif dengan sudut pandang. Jadi ada subjek, sudut pandang dengan objek. Ya. Kemudian ciri penggunaan bahasanya ada menggunakan kata khusus, kemudian kalimat rincian, kalimat serabut baca indra dan menggunakan sinonim. Pahami? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum pembelajaran kita berakhir, kita melakukan refleksi lagi ya.